Oke teman-teman Lubis 5, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini seperti biasa sudah di-share jadwal kita live Instagram bersama salah satu orang yang gak asing lagi bagi saya karena beliau adalah saudara kembar saya. Dan kita di sini akan ngobrol langsung, bincang-bincang mengenai bisnis bersama Ruki. Kita panggil saja Rukinya sekarang. Oke, udah dipanggil. Oke, ada gangguan sepertinya Ruki tidak dapat terhubung. Ulang lagi. Oke, Assalamualaikum Ruki. Waalaikumsalam, Teh Roka. Dan ini apa namanya? Suaranya jelas ke sana, di sana. Alhamdulillah kedengaran Teh. Lagi sibuk ya ini tuh Ruki, buktinya. Kenapa? Lagi sibuk ya, soalnya tadi dihubungi nggak aktif. Iya, Teh Roka, kita tadi ada agenda mabaran ya dari kampus, terus dilanjut dengan agenda LDK, terus dilanjut dengan terawih. Udah selesai baru nyampe asrama. Sekali nih ya. Terima kasih nih Teruke sudah menyempatkan waktunya untuk live di Instagram Pebis Muslimah. Oke nih, Iya, Teh Roka. kita langsung aja nih cap tips yuk, yaitu ngobrol-ngobrol mengenai bisnis yang sedang dulu booming sih, sekarang lagi vakum dulu ya. Tapi nggak apa-apa, kita ceritakan saja, sharing kepada teman-teman bagaimana awal terbentuknya Rai Hijab itu sendiri. Nah, oke Teruki, sebelum kita memulai ini membicarakan tentang how to start up Rai Hijab, nah mungkin masih ada nih teman-teman pebisnis muslimah yang belum mengenal atau mengetahui Rai Hijab itu sendiri. Nah, Teruki, silahkan nih untuk menjelaskan atau sharing kepada teman-teman apa sih itu produk Rai Hijab dan tujuan dari Rai Hijab itu sendiri. Oke, silahkan Teruki. Untuk terima kasih Teh Roka ya yang telah memberikan kesempatannya. Kita saling ngobrol aja gitu ya Teh Roka, karena kan emang dari ini juga sebagai berdua gitu ya. Tapi alhamdulillah ini kebetulan Teh Roka sebagai admin dari pebisnis muslimah ya Masya Allah. Dan diamanahkan gitu ya, Ruki sendiri ini tiba-tiba diamanahkan buat ikut untuk talking tentang bisnis muslimah. Apa Teh Roka judulnya tadi? Berbincang-bincang bisnis di komunitas pebis muslimah. Nah, tema kali ini tuh kita membahas produk kita sendiri nih, Teruki. How to start up-nya. Iya. Untuk how startup-nya gitu ya. Berarti kan dimulai dari awal mula gitu ya, kayak awal mulanya kayak gitu. Rai hijab ya, rai hijab. Ya, sebenarnya awal mulanya itu sebenarnya bukan rai hijab ya Teroka. Iya, Nah, betul. kalau ujuk-ujuk rai hijab gitu ya. Jadi startnya itu kita sebenarnya tahun 2018 ya, tahun 2018 yaitu masih SMA, kita tuh sebenarnya sudah berbisnis gitu, sudah jualan gitu ya, walaupun emang nggak sebesar kayak gitu ya, nggak besar kayak gitu. Nah, padahal kita itu basicnya bukan anak marketing atau anak bisnis kayak gitu ya, tapi hanya anak sekolah SMA jurusan IPA gitu ya, yang emang meteknya itu di bidang biologi, fisika, kimia gitu ya, tapi tidak tidak buat penghalang juga gitu ya bagi bagi kita untuk apa
bisa mulai bisnis karena emang bisnis ini kan aplikatif ya. Jadi bisa dilakukan oleh siapa saja yang penting mau gitu ya. Betul. Nah, sehingga tahun 2018 itu kita mulai ya walaupun dikit-dikit gitu ya bisa apa ya menambah bantuan gitu, maksudnya menambah kebutuhan kita gitu ya. Jadi Diri ya. membantu kayak gitu. Pokoknya kita waktu itu mandiri banget ya. Alhamdulillah sudah mulai mandiri di tahun 2018. Iya, jadi jajan tuh nggak terlalu meminta ya kayak. Betul. Itu lah teman-teman. Jadi ya teman-teman ayo cepetan mulai startup untuk bisnis apa aja yang penting halal dan berkah gitu. Oke lah. Iya, betul. Apa Nah, sih itu Lucky produk jadi produk dari kita itu sebenarnya awalnya itu palu gada ya, disebutnya palu gada, apa yang lu minta gue ada kayak gitu kan. Jadi kita tuh dulu fashion iya, food iya gitu ya, daily iya, semuanya itu ada gitu. Tergantung dari pesanan karena dulu sistemnya itu emang hanya ketika diminta ya kita ada kayak gitu. Misalkan Taruki saya pengen ini gitu, kita promosi apa ya, kadang mah kita promosi apa gitu yang diminta apa gitu ya. Jadi palu gada ini siap tidak siap ketika konsumen itu minta ini ya harus ada gitu. Kalau misalkan tidak dipenuhi ya nanti berdampak pada penjualan kita gitu ya sebagai brand kayak gitu. Sehingga tahun 2019 mulai lulus ya, sudah mau lulus SMA, kita mulai dilema gitu ya Tero kayak maksudnya dilema di sini kita tuh sudah berjalan gitu ya bisnis gitu. Reseller aktif ya, kurang lebih 30 reseller itu aktif dari wilayah Curug Bitung, Rangkas Bitung kayak gitu ya, paling paling jauh tuh Lewi Damar gitu, kesananya Rangkas Bitung kayak gitu. Nah, pas di situ tuh kita dilema, kenapa? Karena pilihan pertama kita mau kuliah ya Roka, ya betul. mau kuliah ke Bogor kayak gitu ya, yang mana emang daerahnya jauh dari kampung halaman. Nah, bagaimana nih nanti nasib reseller kita gitu kan? Sedangkan pada saat itu tuh kita nggak terlalu memikirkan tentang pengiriman ini itu karena nanti ketika biaya pengiriman itu akan lebih besar kayak gitu dibanding dengan benefit yang kita dapat kayak gitu. Nah, sehingga kan pada saat itu ya sudah gitu kan, jalan aja mengalir, benar gak Kak? Benar kayak jalan aja mengalir kayak gitu. Kita tuh apa ya, ya bisnis iya gitu ya, berjalan iya gitu, jadi nggak terlalu fokus gitu sebenarnya. Jadi mengalir aja, tapi walaupun kita mengalir gitu biasa aja, alhamdulillah gitu permintaan selalu ada di situ tuh ya. Mungkin basicnya udah mungkin bawel dari jualan gitu ya. Ya walaupun memang itu awalnya anak anak kutu buku gitu ya, bukan kutu bisnis. Seperti itu. Sehingga ketika masuk kuliah pertengahan 2019 kita pergi ke Bogor, 1 bulan 2 bulan 3 bulan tuh masih berjalan, itu bisnis masih berjalan, sehingga ya fine fine aja. Kemudian ketika ada penugasan gitu ya, ada penugasan juga yang pas banget dengan jurusan yang kita ambil gitu ya Teroka. Jurusan apa Teroka? Administrasi bisnis. Nah, jadi gimana ya, nyambung gak nyambung ini teman-teman. Jadi awalnya itu kita SMP, SMA itu emang kutu buku banget tentang biologi, fisika, kimia, bahkan disebut dengan orang yang paling kutu buku banget gitulah. Jadi nggak ada bisnisnya kayak gitu. Tapi ketika masuk kuliah jurusannya administrasi bisnis, tapi positifnya kita tidak terlalu kaget dengan bisnis karena walaupun kita nggak belajar bisnis tapi kita mengaplikasikan bisnis Ya, gitu, itu jualan sambil tanya-tanya ke anak IPS kita ya untuk bagaimana sih yang jualan yang benar itu apa saja tips-tipsnya. Kita sambil tanya-tanya ke anak IPS gitu. Saking kita mau ada minatnya gitu di bidang bisnis tapi jurusan kita itu bertolak belakang. Iya, betul sekali. Nah, mungkin karena semangat dari berdua mungkin ya, kita tuh karena berdua, bukan bertiga, bukan bersatu kayak gitu. Jadi berdua dan kompak kayak gitu ya. Walaupun emang banyak badai yang menerpa gitu ya, karena emang ada penyemangat, ya bersemangat gitu ya. Ya
ya berjalan terus mengalir walaupun ada rugi gitu ya. Itu baru awal bisnis ya, baru emang bisnis yang ecek-ecek gitu ya teman-teman. Jadi perjalanannya panjang banget. Baru Nah terus itu apa, karena sudah tidak bisa dikondisikan kayak gitu ya, karena jauh tadi letak rumah kita gitu ya, lingkungan kita, bisnis kita dengan tempat kuliah kita itu agak apa kak, ini ya agak hiatus bentar kayak gitu, vakum dulu, OTW vakum dulu gitu ya lah, jangan mikirin kayak gitu deh, apa ya, dulu. pusing kayak gitu kan. Iya, terus ketika ada tugas itu kan tambah semangat lagi, ya udah kita gencar-gencar lagi ya, intinya banting tulang. Banting tulang, sambil memenuhi tugas kuliah, sambil juga apa, jualan kayak gitu, jualan dan membesarkan nama juga, membesarkan nama bisnis. Yang awalnya nama bisnisnya itu adalah Rokaruki Shop. Nah, jadi Ya. Teh Ruki awal kita itu dari 2018 itu kita sudah punya brand ya Teh Ruki. Brandnya itu lucu banget ya, namanya Rokaruki Shop gitu. Ya siapa yang belanja ya ke Rokaruki Shop gitu. Nah itu nama yang dituskan oleh kita berdua di tahun 2018 dengan reseller 30 reseller maksudnya. Kok ini belak banget. Jadi dari berbagai ujung Curug Bitung sampai ke ujung Rangkas Bitung gitu. Itu ada alhamdulillah. Nah, di tahun 2019 kita masuk nih ke kuliahan, ke kampus dengan mengambil judul baru lagi nih, bukan judul, logo baru lagi ya. Namanya Rokaruki Fashion. Ya, betul. Bukan hanya di bidang fashion nih Rokaruki Fashion itu, tapi kita juga ngambil elektronik ya, tapi kita ngambil apa, risiko tinggi dengan mencoba masuk ke bisnis elektronik, yaitu dengan jualan-jualan HP waktu itu ya. Kita alhamdulillah tuh banyak banget, lebih dari 10 orang ya Teruk ya yang ngambil HP kayak kita. Ya, dan betul. Jadi Rokaruki itu ya awalnya palu gada gitu ya, terus ke fokus fashion aja, terus ke elektronik, karena mungkin tadi emang basicnya kita apa yang lu mau gue ada tuh sudah kebiasaan gitu, yang penting untung, yang penting benefit, yang penting wah ini tuh untungnya banyak nih kayak gitu kan ya. Pokoknya belum itu ketika HP itu ya lumayan ya, untuk ya lumayan lah untuk seorang pemula ya, bisnis itu tuh lumayan kayak gitu. Oke Teruki, nah itu kan masa lalu kita nih, perjalanan mau ke era hijabnya nih. Kok bisa sih kita dari Rokaruki Shop ke Rokaruki Fashion jadi Rai Hijab? Jauh banget ya dari Rokaruki Shop, Rokaruki Fashion ke Rai Hijab. Nah, bisa jelaskan Teruki bagaimana terbentuknya Rai Hijab gitu? Iya, jadi awalnya itu kita masih matek ya di Rock Fashion gitu kan, sampai Rock Fashion ini menjadi brand untuk tugas akhir kuliah gitu kan. Nah, tetapi ada dapat dapat inovasi gitu di mata kuliah ketika masuk S1. Nah, bahwasanya kita itu harus fokus pada satu bidang bisnis, tidak bisa palu gada kayak gitu kan. Sehingga kalau misalkan yang sudah punya bisnis dari sekarang dikembangkan, karena perjalanan bisnis itu panjang kayak gitu. Jadi ketika kita lulus kuliah tuh bisnis sudah ada gitu. Jadi jangan sampai ketika lulus kuliah baru mau start gitu, baru mau mulai gitu kan. Itu kan sangat terlambat gitu ya. Walaupun emang nggak terlambat banget, tapi menurut para pebisnis itu terlalu lambat untuk seorang yang emang mau jadi pebisnis. Sehingga wah kalau kayak gitu kan iya ya gitu kan, pikir udah deh Roka, ayo kita mulai lagi bisnis tapi dengan brand baru, dengan konsep baru gitu kan, dengan satu bidang aja kayak gitu kan, yaitu kita milih di bidang fashion, dimana di sini produk andalan bestseller kita itu mau fokus pada hijab. Nah yang sudah ada sekarang yaitu Pasmina, itu adalah produk fashion bestsellernya dari hijab, yaitu Pasmina. Tapi kita tuh bingung, kalau misalkan kita mau ubah konsep, kita juga harus mengubah brandnya agar tidak agar orang itu mengenal, ketika mendengar Rai Hijab terbayang, oh Rai Hijab tuh ini gitu kan. Kalau misalkan Rokaruki Shop terbayangnya kan oh banyak barang gitu kan. Ya kan kita harus punya satu konsep gitu kan, ketika ada brand itu sendiri.
Sehingga pada saat itu kita cari logo yang emang belum ada orang yang memakai kayak gitu kan, karena kan banyak ya replika produk-produknya kayak gitu kan, nama-nama logonya. Nah makanya itu kita Rai Hijab, sebenarnya ada ya nama produk Rai, tapi perbedaan kita ada i-nya, Rai Hijab. Rai itu apa sih singkatannya kayak gitu kan. RAI hijab ya. Sebenarnya singkatannya itu Rai Hijab, Rai Hijab. Jadi Ra itu Rokaruki gitu ya, Rokaruki. Ya Banyak emang agak di ya. iya di apa ya, agak di keren-kerenin lah Rai Hijab gitu kan. And then ya, terbentuklah Rai Hijab pada pertengahan 2021 gitu ya. Mulai start langsung tuh apa perubahannya itu drastis banget. Kita mengeluarkan produk itu Rai Hijab ini pastinya dengan apa promo awal, yaitu harga normalnya 50.000 menjadi 30.000. Apa ya, dengan kualitas bagus, apa panjang kerudungnya itu ya, panjang hijabnya itu 200 kali 75 dengan harga 30.000. Itu dari mana teman-teman harga segitu dengan kualitas baik kayak gitu kan, bahannya itu ceruti baby doll kayak gitu. Nah, ya, langsung tuh ya ketika kita promosi itu, karena mereka tahu produk Pasmina itu yang pertama emang kalau syar'i panjang, dan panjang ini kalau bahan panjang berarti mahal kayak gitu ya, sehingga mereka Pasmina syar'i tapi murah gitu kan. Nah terobosan baru kita bukan benefitnya, tapi bagaimana orang mengenal produk baru kita ini gitu kan. Urusan harga ketika naik-naik itu nanti, yang penting mengenal dulu kayak gitu kan. Dan ketika mereka tahu dengan Rai Hijab bahannya bagus walaupun mahal, ketika mereka puas pasti akan repeat order gitu kan. Oke, Teruki. Nah sudah tuh langsung. Jadi benar Teruki, tadi awal terbentuknya Rai Hijab itu kita promosi besar-besaran. Betul Teruki? Promosi besar. Jadi kita bukan hanya lewat media sosial. Nah teman-teman perlu teman-teman ketahui, sebelum Rokaruki menerbitkan Rai Hijab ini, nggak langsung terbit, maksudnya nggak langsung ada gitu barangnya, tapi kita gencarkan dulu nih promosi di medsos bahwasannya Rai Hijab itu ada, walaupun nggak ada produk kita tetap promosikan Rai Hijab, Rai Hijab, Rai Hijab, yang terngiang-ngiang nih di teman-teman yang lihat promosi kita. Nah pas launching, alhamdulillah tuh langsung boom waktu itu di tahun 2021. Bukan hanya kita promosiin langsung boom karena gencaran media sosial, tapi kita dengan harga yang miring waktu itu ya Teruki. Alhamdulillah tuh sampai berapa pieces waktu itu kita nyanggupinnya, tapi teman-teman langsung minta lagi, akhirnya target kita tuh 50 pieces apa berapa pieces untuk berapa pieces Teruki yang kita sanggupin untuk awal promosi itu? 50 pieces aja karena emang baru perdana kayak gitu. Kita itu targetnya itu masih banyak yang minta ya. Jadi target 50 pieces mau mulai itu, kita targetnya 50 pieces habis. Nah, tapi teman-teman itu terus minta lagi, akhirnya mau tidak mau kita ambil tuh pesanan di luar target kita di promosi keduanya gitu. Ya betul sekali. Sehingga kan menjadi sesuatu different for produk gitu. Jadi menjadi pembeda dengan produk lain gitu. Dimana kenapa sih harus Rai Hijab, harus Pasmina yang syar'i kayak gitu kan. Ya kenapa harus Pasmina syar'i? Ya kita ingin jualan sambil berdakwah, sambil semoga apa yang kita jual ini bisa menjadi amal buat kita kayak gitu. Jadi sambil apa ya sampai ada manfaatnya, bukan hanya di dunia saja kayak, tapi untuk segi akhiratnya, dimana berarti ketika kita jualan juga harus hati-hati ya Teruka ya. Ya dan ini juga menjadi pertimbangan juga buat kita kayak gitu. Dan kabar dan apa? Iya betul sih seperti itu ya. Ya, jadi sebelum kita menargetkan nih mau jual apa, brand apa yang kita jual, kita pertimbangkan dulu manfaat dan tujuan pasarnya gitu. Kita pengen yang membeli itu mendapatkan manfaat, dan apa yang kita jual itu menjadi wasilah untuk amal baik
bagi kita maupun bagi yang memakainya. Jadi pokoknya pertimbangkan dua itu gitu sebelum kita memulainya itu dari pemahaman kami berdua gitu untuk memulai segi brand gitu. Itu kita beranikan diri aja tuh waktu itu dengan modal yang ada dari modal yang lalu jualan dari Rokaruki Shop Fashion gitu. Itu kan terkumpul modal. Nah, kita langsung balikan lagi ke brand yang baru terbit gitu. Logo yang terbit sambil langsung stok produknya langsung kita bikin produknya gitu. Jadi bukan lagi ngambil di orang, tapi kita ngambil bahannya, pilih bahannya langsung, cek-cek bahan di tokonya langsung. Nanti kita jahitannya gimana nih mau ukuran berapa. Nah, kita di situ langsung rapat dulu sebelum kita melaunchingkan produk gitu. Pokoknya semuanya disusun secara rapi gitu, enggak asal bikin-bikin gitu. Karena harus benar-benar waktu itu ya. Ya benar Teruki? Kalanya Teruki. Benar, berarti teman-teman benar banget. Jadi kita tuh ketika melihat orang berbisnis, orang berjualan tuh, wow, it's so very easy gitu ya. Tapi ternyata kita sudah terjun, oh, this so very difficult for this product, for this business. Ternyata enggak segampang itu loh berbisnis itu, tapi sulit gitu ya. Bahkan kita tuh harus intinya harus siap ketika kita tuh ibaratnya ya, siap naik perahu ketika perahu itu nakodanya bocor, kita harus siap-siap tuh, harus siap-siap, harus pegangan kemana, apakah mau pegangan ke ikan kah atau mau jatuh kah kayak gitu. Jadi harus siap-siap gitu. Bahkan kita juga walaupun bisnis kecil-kecil ya, ketika menanggung kerugian tuh besar kayak gitu ya, walaupun ini tuh bisnis kecil sih menurut kita, tapi ketika rugi kok sama aja gitu ya, membuat apa ya, down gimana ya, langsung put down gitu ya, kayak hilang harapan gitu. Tapi kembali lagi itu it's so hard gitu ya. Emang bisnis itu udah biasa ada ruginya gitu. Bagaimana kita menanggapi dari hal apa yang sudah kita ambil gitu. Itu resiko dari pebisnis gitu. Oke Teruki, nah gini Teruki, tadi kan kita sudah cerita ini tentang Rehijab itu, perjalanan terbentuknya Rehijab. Dari tahun 2018 adanya Rokaruki Shop, 2019 adanya Rokaruki Fashion hingga hiatus terlebih dahulu, dan hingga 2021 tercetuslah Rehijab. Nah teman-teman, di sini bisa ambil poin pentingnya dari apa yang kita Rokaruki jalani, bisnis ini, yaitu kita itu dari reseller langsung ke owner, produsen gitu ya teman-teman. Jadi banyak sekali kesalahan yang masih kita perbuat di dalam bisnis ini. Namanya juga masih belajar ya. Bayangin dari reseller langsung ke produsen. Jadi masih banyak lubang-lubang yang kita lewati gitu. Maksudnya masih banyak lubang yang kita injak. Jadi masih ada kesalahan yang kita perbaiki lagi untuk bisnis yang kami jalankan ini. Sebagai pebisnis yang baik sebenarnya harusnya dari reseller ke agen, ke DB, ke distributor ya, ke produsen. Jadi banyak tuh perjalanannya dan banyak juga pelajaran yang diambil. Dan apa saja sih pengalaman-pengalaman sebelum menjadi produsen atau owner sendiri. Nah, kita itu, Rokaruki itu ambil resiko yang sangat tinggi gitu teman-teman, dari reseller langsung ke owner atau produsen. Ibaratnya dari sekolah SD langsung semester 1 ya. Jadi gimana tuh ya, masih ada tahapan-tahapan yang belum kita pelajari. Nah, jadi untuk teman-teman nih pesan penting, kalau menjadi produsen atau langsung beranikan diri untuk menjadi owner, bagusnya gitu teman-teman bertahap dari reseller ke agen, ke distributor, dan langsung ke apa yang teman-teman mau, misalkan owner. Itu banyak banget pelajaran atau pengalaman yang bisa diambil dari tahapan-tahapan tersebut. Nah, bedanya Rokaruki ini seperti saya tadi bilang langsung dari reseller ke owner. Jadi masih banyak celah yang kita lewati gitu. Ada lubang yang masih kita injak gitu. Jadi masih banyak proses belajar yang kami berdua harus perbaiki lagi ke depannya supaya bisnis ini tuh benar-benar bisa berkembang lebih besar lagi gitu. Oke Teruki, lanjut Teruki. Iya benar. Jadi bukan berarti jalan kita
salah ya teman-teman, karena emang rezeki itu Allah yang ngatur, dan rezeki itu bisa lewat jalur mana aja. Kalau misalkan kita emang sudah serius, walaupun emang metodenya Ya, fall, gak salah ya, gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah rezekinya ya rezekinya kayak gitu. ya Sehingga selanjutnya kita ya dari yang lebih baik sih ya, pembiayaan kita tuh ya tadi harus ketika reseller ke agen gitu ya, distributor hingga ke produsen, sehingga apa yang kita lakukan tuh apa ya, banyak gitu manfaat yang kita ambil. Dan betul. apa, benar ya, pengalaman itu berharga gitu. Jadi setiap apa yang kita dapatkan dari pengalaman itu kita bisa jadikan sebuah ibro atau pembelajaran seperti itu ya, Kak. Betul. Dan saat ini sih kita alhamdulillah ya rehijab masih berjalan. Kadang ada yang bilang kok nggak pernah promosi sih rehijab gitu kan, emang kemana gitu kan. Tapi alhamdulillahnya gitu teman-teman, kita tidak promosi itu, kalau misalkan sudah ada yang nyaman dengan produk kita, mereka akan repeat order aja gitu, walaupun kita promosi kan kayak Rupi pengen ini masih ada ke produk ini gitu, walaupun kita nggak promosi ya. Nah itu kekuatan dari kualitas produk tuh ya nggak bakal takut gitu ya, walaupun kita tidak promosi. Tapi jangan dicontoh ketika tidak promosi, karena memang masih sibuk dengan kegiatan masing-masing yang tadi, karena belum terfokuskan kayak gitu. Walaupun memang kita sudah ini mungkin belum waktunya, tapi ada waktunya tersendiri gitu, Kak. Ya, betul. Jadi teman-teman, kesimpulannya di sini perjalanan Dr. Ruki itu membentuk hijab itu nggak mudah. Butuh waktu sekitar 1 tahunan lah, 1 tahunan ya. Dan dari 2018, Ya betul. 2020, 2021, dan alhamdulillah sekarang menginjak ke 5 tahun 2022. Nah, dari 2018 hingga 2022 ini, alhamdulillah bisnis kita ini masih tetap kita pegang, walaupun masih nggak serius nih karena kami memiliki kesibukan masing-masing. Nah, teman-teman, ini pesan penting. Walaupun teman-teman mempunyai pekerjaan, tapi menurut saya pribadi lebih seneng gitu bekerja sambil ada sampingan gitu. Ada bisnis yang kita pegang gitu, walaupun kita nggak fokus, tapi kita punya sisi luang waktu ketika bekerja atau ketika di malam hari kita gunakan untuk bisnis tersebut gitu. Jadi nggak usah risau, nggak usah takut, walaupun teman-teman punya kerjaan mau mulai bisnis, silahkan mulai saja, mulai dari sekarang. Karena bisnis itu nggak langsung terasa sekarang suksesnya. Butuh waktu 5-10 tahun ke depan baru kita akan merasakan dari bisnis yang kita mulai ini. Jadi mulai aja dulu sambil belajar, sambil terus perbanyak pengalaman dan sharing, apalagi minta pengalaman dari bisnis. Pokoknya intinya hobi dulu, hobikan dulu teman-teman dari bisnis itu sendiri. Nah, jadi yang pertama kesimpulannya untuk rehijab ini promosi gencar-gencaran, adanya reseller dari grup-grup reseller, terus adanya mental untuk berani melakukan promosi yang tidak yang luar biasa pokoknya ya, seperti tadi harusnya harga 50.000 kita miringkan menjadi 30.000, intinya istilahnya seperti bakar uang. Jadi bukan uang yang dibakar ya teman-teman, ingat bukan uang yang dibakar, tapi kita mengeluarkan modal pertama itu khusus untuk mempromosikan barang produk kita, karena pertama kita ini kan baru mengeluarkan produk, jadi bagaimana caranya supaya orang-orang di sekitar kita itu kenal kalau kita ini punya produk brand tersebut, contoh Rai Hijab gitu. Nah, kenalkan dulu kepada teman-teman, pada customer kita bahwa kita tuh memiliki produk yang baik, kualitas baik, dengan harga awal tuh gini, harga launching misalkan 30.000, harga normal nanti 50.000, silakan beli sekarang juga gitu. Nah, jadi orang itu akan terikat gitu dan mau untuk membeli ketika barangnya bagus, maka mau seberapapun harga itu mahalnya gitu, nah, mereka akan beli karena tahu kualitas di awal. Nah, gitu. Jadi harga awal dimiringkan untuk mempromosikan produk terbaik kita. Dan
dan baik-baik produk yang kita jualkan ini, yang launchingkan ini adalah produk yang benar-benar punya kualitas yang baik, bukan kualitas yang standar gitu. Kan kita mau feedback yang bagus juga untuk kita gitu. Ada lagi tambahannya Teruki? Udah ya Teh Roka. Alhamdulillah sudah cukup dari Ruki dan sering-seringnya. Iya Teh. Oke, jadi promosi tadi sudah ya disebutkan. Fokus, kuatkan mental. Kalau jadi pebisnis itu harus kuat mental gitu ya. Untung rugi dalam bisnis itu sudah biasa, tapi kita berdoa semoga tidak rugi gitu. Tapi jujur Roka rugi juga untuk masalah rugi itu pernah merasakan gitu. Pernah merasakan gitu. Namanya juga seorang pebisnis berarti ada yang namanya merasakan rugi gitu. Dan teman-teman kalau kita berjualan itu apalagi pertama kali jangan merasa tidak enak gitu, tidak mau dikritik, tapi ada aja kritikan misal, kok ini barangnya gini, kok ini barangnya kayak gini sih gitu. Itu kita harus ambil gitu sebagai pebisnis yang baik, kita akan menerima kritikan itu dan kita evaluasi untuk kedepannya gitu. Terbentur lalu kita akan merasakan feedback yang baik untuk kita dari kritikan kita tersebut. Teman fokus. Nah, di sini Rokaruki belum fokus karena kita memiliki kesibukan, tapi tetap dijalankan saja. Benar Taruki? Taruki kuliah, tapi tetap kalau ada yang mau repeat produk, selalu diterima ya Taruki? Ya. Taruki harus melayani ya, hati. Selain Taruki kuliah, beliau juga sedang bekerja, siang bekerja, malam kuliah. Tapi alhamdulillah bisnis selalu kepegang ya Taruki. Jadi kita harus bisa, manajemen waktu dengan baik lah gitu ya. Alhamdulillah. Oke Taruki, ada lagi yang mau di sharingkan lagi nih? Kita udah ya perjalanan. Mungkin sudah ya Teh. Ya, mungkin sudah lebih cukup. Mungkin dari pembahasan-pembahasan yang lebih sampaikan, mungkin masih banyak kekurangannya dan memang belum semuanya gitu ceritakan, karena kalau misalkan ceritakan nggak mungkin selesai dalam waktu singkat seperti ini kayak gitu. Alhamdulillah. Mungkin kayak cerita tentang sharing how to start up Rai Hijab ini sudah Rokaruki sampaikan kepada teman-teman. Masih banyak lika-liku dan masih banyak pembelajaran yang harus Rokaruki cari lagi gitu ilmunya gitu. Nggak cukup sampai di sini, masih banyak ilmu-ilmu yang harus Rokaruki dapatkan gitu dari pebisnis-bisnis lain, karena kita nggak harus stuck sendiri di sini, nggak harus merasa cukup dengan apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, tapi kita juga harus terus belajar bagaimana mengembangkan mempertahankan dan mengembangkan baik lagi ke depannya. Oke, Teruki, dan dari pribadi saya sendiri, mohon maaf apabila nanti perkataan yang tadi ada salahnya dan mungkin ada yang tidak sesuai dengan pemahaman teman-teman, bisa teman-teman koreksi. Dan kalau ada kekurangannya itu dari saya sendiri, dan kalau ada kelebihan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Teruki, untuk penutup nih, silahkan kasih motivasi atau pesan kepada teman-teman bagi teman-teman pebisnis muslimah ya, sesuai dengan slogan pebisnis muslimah, jadikan bisnis kita sebagai bisnis yang mendukung apa? Mendukung Islam, mendukung umat, di mana bisnis kita itu harus berpegang teguh kokoh untuk umat ya, terutama umat Islam kayak gitu, untuk membangun perekonomian Islam ya, bukan hanya untuk diri sendiri saja, tapi bermanfaat juga buat yang lain. Dan yang mau berbisnis, jangan pernah takut untuk memulai. Kalau misalkan selalu takut untuk memulai, itu tidak akan pernah dimulai. Jadi, mulai lawan rasa takut itu, gitu. Dimulai dari hal terkecil, kayak gitu. Jadi, tetap untuk semangat, dan sebagai generasi muda, tentu jangan kalah dengan yang tua-tua. Kita mulai dari sekarang. Pebisnis muda itu, insya Allah pebisnis muda akan menjadi agen perubahan, terutama pebisnis muslimah. Oke, terima kasih Teruki, Masya Allah, pesan dan motivasinya untuk teman-teman pebisnis muslimah. Nah, teman-teman pebisnis muslimah, silahkan teman-teman renungkan kembali
Kalau teman-teman sudah mau mulai bisnis, silahkan DM IG Pebisnis 5 untuk bagaimana mau tanya-tanya tentang memulai bisnis. Silahkan tanyakan karena komunitas Pebisnis 5 menaungi banyak pebisnis 5 tentunya. Nah, Ya, teman-teman, terima kasih Teh Ruki, motivasinya Masya Allah keren banget, dan itu sangat mengetuk sekali kepada saya yang baik mendengarkan. Teh, berarti izin izin lab ya Teh. Ya, oke. Izin lab ya teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih Teh Ruki. Makasih juga Teroka. Alhamdulillah teman-teman, live Instagram di minggu kedua ini, live Instagram kedua ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton dan teman-teman yang sudah mau bergabung di live IG Pebisnis Muslimah ini. Nantikan lagi live IG selanjutnya dari Pebisnis Muslimah. Oke teman-teman, dari saya cukup sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.